Shalom, halo adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu adik-adik. Selamat hari minggu kakak. Selamat beribadah kembali di sekolah minggu HKBP Resort Cibinong. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk kakak dan abang sekali lagi biar lebih semangat. Apa kabar adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kakak lihat semuanya adik-adik walaupun masih ibadah online di rumah pastinya sehat. Dan hari ini lebih bersukacita karena kita akan memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan puji nama Tuhan. Hatiku penuh dengan nyanyian, aku anak raja, engkau anak raja. Sebentar lagi kita akan mulai kebaktian. Nah, kakak mau perkenalkan yang bertugas di hari ini, yaitu dengan kakak sendiri sebagai MC, Kak Marta Boru Silitonga. Dan kakak ditemani guru kakak abang sekolah minggu lainnya. Boleh kakak dan abang perkenalkan. Halo adik-adik yang di rumah, perkenalkan nama kakak Karika Boru Sianipar. Dan ada juga abang Steven Sianipar. Ada kakak Natasha Boru Siregar. Yes, dan pembawa firman Tuhan hari ini yaitu dengan abang kita, abang Yusuf Simatupang. Dan para agenda kita dengan Amang Sintua Besianipar. Dan tim supporting kita yaitu dengan tim musik dan multimedia, yaitu dengan pemain organ Inang Sintua Borute Simanjuntak, David dengan pemain gitar, dan Gabriel Hutasoir pemain gondang, dan multimedia kita Bang Wahyu Pardede. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai, kakak mengajak adik-adik untuk siapkan hati. Kita mau berdoa, kita mau saat teduh, matanya ditutup, tangannya dilipat. Saat teduh akan dipimpin oleh Amang Paragenda. Salam. Pada anak-anak, sebelum kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita, lipat tangan, kita berdoa sejenak. Amin. Kita bernyanyi.
Adik-adik, kembali kita puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, dong dong dong, dan mata Tuhan melihat. Semuanya bangkit berdiri ya. Dong dong dong, dong 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 dong. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Dong dong dong, dong 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 dong. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, yes, maupun yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan. Sekali lagi adik-adik, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, yes, maupun yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritakanlah kepada anak-anakmu dan kepada cicitmu semua itu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ke rumah ibadat dan memberikan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelelahan. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan puji nama Tuhan dengan lagu Lihat Betapa Besar Kasih Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak
Hukum Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari titah pertama sampai titah yang ke-10. Kita mengucapkannya bersama-sama. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Sebab tidak boleh bekerja pada hari itu juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut usiamu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah dan firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih kesetiaan kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita sama-sama untuk menguatkan titah Tuhan untuk kepadanya. Ya Allah Bapa kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita memuji nama Tuhan, kita angkat satu pujian, dideng, dideng. Kita nyanyikan 2 kali adik-adik ya. Pengampunan dosa, mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Pada anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Epistel kita pada minggu ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 41. Sekali lagi, epistel kita pada minggu ini diambil dari Matius ayat 22 ayat 37 sampai 41. Demikian bunyinya.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya." Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita akan bernyanyi. Kita angkat pujian. Sekarang saya sudah bebas. Nah, adik-adik, yang pertama 5 kali bebasnya, yang kedua 10 kali ya. Adik-adik ikuti ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah dananya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Marilah kita mengaku iman kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halayak langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, adik-adik siapkan hati. Kita akan bernyanyi satu pujian, sungguh besar kuasanya.
adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, Abang akan pimpin doa untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Mari kita berdoa, adik-adik lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul beribadah kembali. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ayo adik-adik di rumah, ambil Alkitabnya. Nah, kalau udah diambil Alkitabnya, ayo kita buka bacaan firman Tuhan hari ini. Diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai yang ke-50. Markus 14 ayat yang 43 sampai ke yang 50. Nah, Abang akan membacanya untuk kita semua adik-adik di rumah bisa mengikuti membacanya ya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Begitulah firman Tuhan dari bacaan hari ini adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah, Abang ada satu gambar di mana Yesus ditangkap. Ini gambarnya, Abang. Nah, gimana adik-adik? Dramatis kan, sangat mencekam bukan? Penangkapan Yesus. Coba adik-adik bayangkan betapa mengerikan. Tapi sebentar adik-adik. Nah, coba adik-adik amati lagi gambar yang ini. Nah, ada enggak adik-adik merasa risau atau resah dari gambar tersebut? Nah, Abang tahu pasti adik-adik resah karena Petrus menggunakan pedangnya untuk menatangkan telinga prajurit yang datang itu. Itu dia adik-adik. Keresahan kita sama kan berarti? Nah, adik-adik, senjata tajam itu tuh berbahaya sekali. Nah, di sini Abang akan tekankan satu poin untuk adik-adik semua, yaitu tentang nir kekerasan. Nah, nir kekerasan itu seperti gambar ini adik-adik nih. Nah, adik-adik perhatikan kan, ada perbedaan gambar yang pertama dengan gambar yang barusan. Kenapa Abang risau, adik-adik risau dengan gambar yang pertama tadi?
karena hal tersebut berbau-bau dengan kekerasan adik-adik. Maka dari itu abang menekankan nir kekerasan karena Tuhan Yesus tidak menginginkan muridnya melakukan kekerasan. Selain itu adik-adik, dapat merugikan orang lain dan diri sendiri adik-adik. Nah, dari situ abang punya satu video yang bisa adik-adik pahami dan adik-adik tonton. Ini dia videonya.
Bagaimana adik-adik videonya? Seru nggak? Atau videonya kurang lama atau bagaimana adik-adik? Pasti seru, abang yakin adik-adik pasti suka. Nah, dari video itu pesan apa adik-adik yang bisa kita ambil? Nah, pesannya kita sebagai anak-anak yang mencintai Tuhan Yesus, kita harus bisa untuk menghindari dari hal namanya kekerasan dalam bentuk apapun adik-adik. Nah, dengan cara itu kita berarti mencintai Tuhan Yesus dan merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan Yesus. Jadi abang punya slogan yang bisa adik-adik selalu ingat. Slogannya seperti ini: katakan tidak pada kekerasan, katakan ya pada nirkekerasan. Itu dia adik-adik. Abang yakin pasti adik-adik di rumah semangat untuk melakukan slogan tersebut. Jadi adik-adik di rumah pelan-pelan slogan tersebut bisa adik-adik lakukan ya. Pasti setelah ibadah hari ini. Nah, begitulah firman Tuhan adik-adik pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri firman ini, abang akan memimpin doa untuk adik-adik semua. Adik-adik juga bisa ikut berdoa di rumah. Ayo kita lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan-Mu pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami semuanya dapat melakukan nirkekerasan di dalam kehidupan kami dan menolak apapun yang ada dalam kekerasan ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan kami untuk melakukan kekerasan, melainkan Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, mampukan kami. Amin. Halo adik-adik, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh adik-adik transfer ke rekening BRI atas nama Parlin Silitonga, atau adik-adik bisa memberikan lewat sektor masing-masing. Bilang mama dan papanya, apa yang adik-adik berikan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Mana-mana Tuhan Panggil. Mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga,
kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sembahan kami cerminan kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerima kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menempatkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.